Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 3 doa yang biasa dibaca di bulan Ramadan. 3 doa ini dianjurkan oleh Rasulullah dibaca banyak-banyak di bulan Ramadan. Karena doa inilah yang sering dibaca Rasulullah ketika mengharapkan malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Nah, kita sudah mulai memasuki 10 malam terakhir. Banyak-banyaklah baca doa ini. Apa yang dilakukan Rasulullah ketika 10 malam terakhir? Selain i'tikaf di masjid, Rasul membaca doa ini banyak-banyak. Ma yaqulu shaim 'inda fitrihi qabla al-ghurub wa huwa, apa yang dibaca orang yang berpuasa ketika dia berpuasa sampai dia terbenamnya matahari. Sampai terbenamnya matahari pada saat puasa dia sering baca doa ini. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Salasan, dibaca 3 kali. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ini redaksi yang dari hadisnya seperti ini. Terus Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu doa yang sering dibaca Rasul ketika malam Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Baca syahadat sebagai tanda keimanan. Tajdidul iman, memperbarui iman yang barangkali dalam kehidupan ini, iman ini dalam keadaan terkoyak. Astaghfirullah, permohonan kepada Allah untuk minta ampun atas segala dosa dan kekhilafan. Minta maaf atas segala salah sebagai bentuk kelemahan kita kepada Allah dan rasa syukur kita atas nikmat Allah. As'alukal jannah, saya mohon surga, minta surga. Karena kehidupan terakhir yang terindah adalah di dalam surga. Kita boleh minta surga. Wa a'udzubika minan nar, dan minta perlindungan agar tidak dimasukkan ke dalam neraka. Allahumma innaka afuwun karim. Wahai ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemaaf yang paling mulia. Engkau adalah Maha Pemaaf. Tuhibbul afwa, dan mencintai orang yang memaafkan. Fa'fu anni, maka maafkanlah saya. Jadi orang-orang yang pemaaf itu juga dicintai Allah, karena Allah sendiri adalah Maha Pemaaf. Allah sendiri Maha Pengampun, Maha Pemaaf dari segala bentuk kesalahan dan kekhilafan. Kalau kita nggak dapatkan maafnya Allah, nggak dapat ampunan Allah, itu artinya kita termasuk orang yang merugi. Dan Ramadan itu Allah itu sangat pemaaf dan Maha Pemaaf. Bahkan memang di luar Ramadan juga Allah sudah Maha Pemaaf. Di Ramadan Allah lebih obrol maaf, lebih obrol ampunan di Ramadan itu. Makanya banyak hadis yang menjelaskan tentang Ramadan adalah bulan ampunan. Ketika orang ada dalam Ramadan tidak bisa mendapatkan ampunan dari Allah, maka itu orang yang rugi. Karena dia ada di dalam bulan pengampunan, tapi tidak bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunya wa ukhra. Kemudian berdoa tentang kepentingan dunia dan akhirat. Hakadha ra'aitu katsiran minal afadil fi fi'lihi. Demikianlah yang saya tahu yang banyak dilakukan, yang paling utama dikerjakan oleh Rasulullah SAW di bulan Ramadan. Ya. Wala'allahu hasanun wafiqun munasibun lima marra wa illam ara min dzikrihi bi hadha tartibi fi kitab. Wa dzakara al-alamah Sayyid Al-Wana'i rahimahullah ta'ala an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Disebutkan dari Al-Alamah Sayyid Al-Wana'i dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Assalatu wassalam, Rasul
pernah bersabda, "Ma min muslimin bisaumin fayaqulu inda iftarhi." Tidaklah seorang muslim ketika dia sedang berpuasa kemudian dia ngomong berdoa ketika iftarnya, ketika mau menjelang puasa dia berdoa, "Ya azim anta ilahi." Duhai yang maha agung, duhai yang maha agung, engkau adalah Tuhanku. La ilaha ghairuka, tidak ada Tuhan yang wajib disembah, yang berhak disembah kecuali engkau. Ighfir dzamba, ighfir dzamba, ampunilah dosa-dosa, ighfir dzambal azim, ampuni dosa-dosaku yang maha besar. Ampuni dosa-dosaku yang agung, yang besar. Fa innahu la yaghfiru dzamba, fa innahu la yaghfiru dzambal azim illal azim. Karena sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa yang besar kecuali yang maha besar. Illa kharaja min dzunubihi kayami waladatu ummuhu. Kecuali keluar dari dirinya dosa-dosa itu seperti bayi yang keluar dari perut ibunya. Ini adalah redaksi hadisnya. Mamin muslimin bisaumin fayaqulu inda iftarihi ya azim ya azim. Ini dibaca 2 kali, ya azim anta ilahi la ilaha ghairuka ighfir dzambal azim fa innahu la yaghfiru dzambal azim illal azim. Ini redaksi yang disampaikan oleh Syekh Al-Wana'i, Sayyid Al-Wana'i rahimahullah ta'ala dalam hadis dari Anas bin Malik. Jadi kalau jamaah sekalian mau mengamalkan ini silahkan. Ini doa yang diajarkan oleh beliau melalui Sayyid Al-Wana'i rahimahullah ta'ala. Ya azim anta ilahi la ilaha ghairuka ighfiriz dzambal azim fa innahu la yaghfiru dzambal azim illal azim. Kalau orang mau baca ini dikatakan dalam hadisnya illa kharaja min dzunubihi kayaumi waladathu ummuhu. Tidaklah dosa itu keluar dari dirinya seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Semua dosanya nggak ada. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah doa yang sering dibaca Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika bulan Ramadan itu datang dan ketika menyambut Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Apalagi yang dilakukan Rasulullah ketika 10 malam terakhir, selain beliau i'tikaf di masjid, beliau sering sekali menjalankan sholat malam dan banyak menjalankan sholat malam di 10 malam terakhir melebihi dari malam-malam sebelumnya. Sampai-sampai digambarkan Rasul itu kalau sholat malam tidak ingat dengan dirinya. Tidak ingat dengan dirinya, dengan kondisinya nggak ingat. Sampai kakinya bengkak itu dia nggak ingat. Sampai diprotes sama Aisyah itu beliau karena kaki Rasulullah sampai bengkak ketika sholat malam. Nah, itu dilakukan Rasulullah. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang Rasul menikmati sekali ibadahnya di malam Ramadan itu. Menikmati ibadahnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kita, kalau kita tidak bisa menikmati ibadah, tapi ya minimal kita beribadah daripada tidak sama sekali, lebih baik beribadah. Nanti kalau sering beribadah, lama-lama bisa menikmati ibadahnya. Nah, caranya orang bisa menikmati ibadah itu seperti orang naik mobil atau naik motor. Ketika baru nyetir motor, baru belajar, itu kan belum bisa menikmati bagaimana rasanya enaknya naik motor. Baru belajar naik mobil juga begitu. Kita belum bisa merasakan enaknya nyetir mobil atau naik mobil. Tapi ketika sudah sering naik mobil, sering bawa motor, sering nyetir mobil, lama-lama sudah bisa menikmati bagaimana rasanya membawa mobil dan membawa motor. Orang tuh gitu kalau ibadah. Kalau baru pertama kali ibadah dipaksa, apalagi puasa dipaksa, terawih dipaksa, tahajud dipaksa, baca Quran dipaksa, ya belum bisa menikmati. Tapi kalau itu kita nikmati, kita lakukan terus menerus ya. Mohon maaf, ini tenggorokan saya sedang sakit sekali. Terus menerus kita belajar ibadah, lama-lama kita akan bisa menikmati ibadah. Nah, levelnya kemudian mulai naik. Gimana caranya membawa mobil itu yang enak, gimana? Akhirnya Anda naik.
gimana caranya ibadah yang nyaman, yang enak itu gimana. Gimana biar kita bisa menikmati ibadah. Ya, salah satunya adalah ibadahnya dilakukan karena kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan kita bisa mengamalkan di Ramadan tahun ini dan Ramadan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.